terkasih, hari ini kita merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-27. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, manusia kita diciptakan oleh Allah bukan pertama-tama untuk menguasai atau menghancurkan dunia, tetapi dengan kuasa yang diberikan oleh Allah, kita diajak untuk meletakkan cinta kasih kepada segala yang Allah ciptakan. Dan cinta kasih itulah yang senantiasa harus dikembangkan dalam semangat kebersamaan. Hari ini kita akan diingatkan kembali bagaimana Tuhan Yesus dan kisah penciptaan mengajarkan tentang cinta kasih yang dihidupi oleh laki-laki dan perempuan yang akhirnya diikat dalam ikatan perkawinan. Kasih itu muncul karena ada dua pihak yang perlu mengembangkan satu sama lain. Maka sebagai teman hidup, bagi Anda khususnya yang memilih jalan hidup panggilan berkeluarga, Anda juga diajak untuk terus memaknai hidup perkawinan dan bagaimana Allah yang juga menyatukan ingin terus bersama dengan Anda. Karena itu di awal perayaan ini, mari kita menyadari semua kerapuhan dan kelemahan kita, khususnya dalam menanggapi hidup panggilan. Kita hening sejenak, kita berlutut, dan sejenak memohon rahmat, pengampunan, dan belas kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menaruh cinta kasih kepada gereja dengan kasih setia dan mengorbankan diri untuk keselamatannya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah khusus kepada suami istri yang mendasarkan perkawinan mereka atas iman kepadamu. Kristus, kasihanilah kami.
Engkau menguduskan perkawinan Kristiani dengan mengangkatnya menjadi sakramen. Ialah tanda kedatangan dan kehadiran-Mu yang menyelamatkan. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Raja Allah Maha yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini dimohon keluarga Heribertus Dumanau yang hendak berdoa bagi Bapak Heribertus Dumanau yang telah meninggal dunia 100 hari lalu. Semoga Bapak Heribertus Dumanau kini boleh berbahagia bersama Bapa di surga, para kudus, dan juga menjadi pendoa bagi keluarga dan kita yang sedang berziarah. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menciptakan manusia dan alam semesta dengan cinta kasih-Mu. Singkirkanlah ketegaran dan kesombongan kami, agar benih-benih cinta kasih yang telah Kau tanam dalam hati kami dapat berkembang dan berbuah. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Keduanya akan menjadi satu daging. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Beginilah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maka Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Allah membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuknya itu, diambil dari manusia itu, dibangunlah oleh Tuhan Allah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Sebab itu,
seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang bertakwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Kiranya Tuhan memberkati kita seumur hidup kita. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, semua berasal dari yang satu. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, untuk waktu yang singkat, Yesus telah direndahkan di bawah malaikat-malaikat, tetapi oleh derita kematiannya, Ia telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, dan berkata kasih karunia Allah, Yesus mengalami maut bagi semua orang. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah menjadikan segala sesuatu bagi dirinya dan mengantar banyak orang kepada kemuliaan. Maka sudah sepatutnya Ia pun menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan semua berasal dari yang satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, kalau berbicara mengenai hidup perkawinan, tentu sebagian mengatakan Romo kan tidak menikah, ngapain ngobrol soal perkawinan. Tetapi kita akan melihat dalam dimensi refleksi gereja tentang perkawinan. Maka mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita, menjadi bahan permenungan kita untuk bagi Anda untuk menghidupi panggilan tentang perkawinan. Saya mengawali dengan sebuah kisah. Meskipun kisah ini kisah fiktif tetapi mungkin menarik. Mungkin ya. Satu kali ada sayembara yang diadakan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan. Sayembara itu memberikan hadiah 600 juta kepada pemenangnya. Sayembaranya adalah berenang di tengah danau buaya. Pada hari pelaksanaan sayembara, orang banyak berkumpul, ingin melihat siapa saja orang yang berani yang mau menjadi peserta dalam sayembara itu. Ternyata oleh panitia tidak satu nama pun muncul, lalu ditawarkan kepada yang hadir. Apakah di sini ada yang mau menjadi peserta? Karena sekarang belum ada pesertanya sama sekali. Semua orang kasak kusuk, enggak mau. Ketika orang-orang sedang melihat kanan kiri siapa yang mau jadi peserta, artinya orang pemberani, terdengarlah bunyi biur. Semua orang melihat ke arah bunyi itu dan ternyata ada seorang laki-laki yang berjuang berenang menuju ke tepian yang dikejar oleh para buaya. Singkat cerita, laki-laki itu selamat dan kemudian dia keluar dari air dengan wajah pucat. Kemudian orang-orang datang menghampirinya dan memberikan selamat. "Wah, hebat Pak, Bapak selamat, hebat Pak," gitu. Semua orang merasa terpana atas keberanian orang tadi masuk dalam danau buaya. Dan panitia datang kemudian memberikan ucapan selamat sambil memberikan hadiah 600 juta itu kepada sang pemenang. Tetapi
Sambil terengah-engah, dia dengan wajah pucat bertanya dengan keadaan marah. Saya mau tanya, siapa tadi di sini yang mendorong saya? Dan istrinya dengan tersenyum mengatakan, saya Pak. Ternyata istrinya yang mendorong masuk dalam danau buaya itu. Kisah ini fiktif, tetapi apa yang mau dikatakan, mungkin tepat pepatah mengatakan begini, di belakang suami yang hebat akan selalu ada istri yang selalu mendorong. Tentu mendorong bukan dalam arti negatif. Saudari-saudara yang terkasih, berbicara mengenai bacaan-bacaan hari ini, tentu bacaan pertama dan bacaan Injil sudah mengarahkan kita kepada satu pengalaman atau suatu tema yang berkaitan dengan perkawinan. Kalau mau bicara tentang perkawinan tidak cukup hanya setengah jam, itu bisa jadi satu seminar. Bahkan komunitas-komunitas yang berkaitan dengan perkawinan itu bisa 1 harian, 2 harian, dan seterusnya. Begitu banyak hal yang bisa dikupas dalam hidup perkawinan. Tetapi saya harus berbicara tidak boleh panjang-panjang. Saya akan mengambil beberapa poin dengan cerita-cerita nantinya. Dalam bacaan pertama kita sudah sangat hafal dengan kisah kejadian yang menggambarkan tentang penciptaan alam semesta. Dan kita tahu bahwa manusia diciptakan pada hari yang terakhir. Manusia diciptakan setelah semua alam ciptaan diselesaikan oleh Allah. Manusia pertama yang kita kenal dengan sebutan Adam diciptakan oleh Allah dengan menggunakan tanah, dibentuk oleh Allah dan kemudian dihembusi nafas. Dan setelah Adam menjadi makhluk yang hidup, kemudian dia memberi nama semua makhluk yang ada di Taman Eden itu, satu persatu. Tetapi setelah memberikan nama kepada semua makhluk yang ada, dia merasa ada yang kurang. Dia tidak menemukan sosok yang sepadan atau sosok yang bisa menjadi penolongnya dalam hal komunikasi atau berbicara. Dalam perasaan kekecewaan atau dalam perasaan gelisahnya itu, Allah mengetahui dan kemudian membuat Adam tertidur. Dan dalam keadaan tertidur itulah Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan kemudian menutupinya dengan daging, kemudian juga menghembusinya dengan nafas. Tulang itu juga pasti akan hancur, tetapi kalau kita tahu bagian tubuh manusia yang paling kuat adalah tulang. Maka para laki-laki meskipun gagah tidak perlu berbangga diri, karena perempuan diciptakan dari tulang, laki-laki dari tanah. Kalau tanah itu dibanting pasti pecah, ambiar. Kalau tulang dibanting dia tetap akan bisa bertahan. Maka dalam banyak hal memang kaum perempuan jauh lebih kuat daripada laki-laki karena diciptakan dari tulang, sedangkan laki-laki dari tanah. Meskipun sama-sama nanti akan hancur. Maka para laki-laki termasuk saya juga tidak perlu sombong ya kalau misalnya merasa diri kuat, karena perempuan jauh lebih tahan daripada para laki-laki. Bahkan kalau perempuan itu ditindas oleh laki-laki dia masih bisa bertahan. Tapi kalau laki-laki ditindas oleh perempuan dia nggak akan tahan, maka dia melawan. Kalau perempuan itu bisa bertahan, maka tidak salah kalau disebut sebagai perempuan itu diciptakan dari tulang. Tetapi ada kata kunci yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat, bahwa perempuan diciptakan tidak sama dengan laki-laki, tetapi sepadan. Kita tahu laki-laki dan perempuan tidak pernah sama, tetapi equal, not same. Equal artinya sepadan, dan itulah mengapa Allah menciptakan perempuan tidak sama dengan laki-laki, karena mereka akan saling mengisi. Apa yang kurang pada laki-laki akan dilengkapi oleh perempuan, dan apa yang tak ada pada perempuan yang sudah dimiliki laki-laki akan ditutupi oleh kelebihan laki-laki itu. Inilah yang perlu kita ingat. Perempuan dan laki-laki tidak sama, tetapi sepadan. Dan dengan mengambil tulang rusuk kita tahu artinya kesetaraan. Tulang rusuk kita tahu ya, tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tetapi posisinya berada sama di tengah-tengah.
Itu bagian pertama yang menegaskan tentang laki-laki dan perempuan harus sepadan, karena semua tidak sama, tetapi ada yang lebih, tapi juga ada yang kurang. Dan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil tadi kita mendengarkan dengan sangat tegas bahwa Dia menginginkan sebuah perkawinan yang dilandasi oleh cinta kasih. Ketegasan Tuhan tadi kita bisa melihat dalam 4 hal. Mengapa Tuhan Yesus begitu tegas terhadap perkawinan yang dibuat oleh manusia? Yang pertama, karena perkawinan itu bersifat sakral. Allah yang menyatukan, seperti Adam juga mendapat Hawa kemudian disatukan oleh Allah. Artinya bukan hanya kehendak manusia saja, tetapi ada gerakan oleh Allah yang membuat manusia bisa bersatu dengan orang yang akan dipilihnya. Maka itu sakral. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus sangat tegas terhadap perkawinan? Karena suami istri harus mewujudkan intimitas. Intimacy itu artinya kedekatan yang lebih dalam. Tidak hanya soal hubungan intim, tetapi intimitas itu artinya kedekatan. Seperti Allah yang selalu ingin dekat dengan manusia, maka para suami dan istri harus mewujudkan kerinduan dan kehendak Allah itu untuk selalu dekat. Bukan berarti kalau kerja suaminya pergi ke sini, istrinya ngintil, kemudian istrinya mau belanja, suaminya ngintil, enggak seperti itu ya. Tapi kedekatan secara emosional, secara rasa, dan juga secara pengetahuan. Tidak mengherankan orang Jawa mengatakan kalau misalnya suami istri itu sudah punya intimitas yang cukup kuat, maka bentuk wajahnya, perilakunya, ucapannya, gayanya itu mirip. Not same, mirip. Misalnya latahnya, mungkin juga cara bicaranya, ada nada intonasi dan sebagainya yang mirip. Karena apa? Dua orang itu ketemu terus, maka gaya-gayanya itu ada kemiripan. Yang paling kelihatan orang Jawa bilang itu wajah. Karena ketika melihat senyum, jadi bentuknya itu mulai mirip, meskipun sekali lagi tidak sama. Itu yang kedua, mewujudkan intimitas. Yang ketiga, Tuhan Yesus menegaskan bahwa perkawinan itu harus berbuah. Maka yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, karena itu harus berbuah. Buah yang pertama adalah anak, sebagai pemberian Allah yang pertama. Tetapi buah yang lain adalah suami istri harus membuahkan kebaikan. Maka dalam kehidupan berkeluarga, suami dan istri harus terus membuahkan kebaikan. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, orang tua kepada anak, diri mereka kepada orang tua dan mertua. Lalu nanti baru ke tetangga-tetangga dan sebagainya. Itu yang disebut dengan berbuah dalam kebaikan. Dan yang keempat, suami istri harus mencerminkan Allah sendiri. Manusia itu kan citra Allah. Maka dengan adanya suami dan istri yang terikat dalam perkawinan, mereka harus mencerminkan Allah sendiri. Apa yang perlu dicerminkan? Pertama misalnya keindahan. Ketika orang lain melihat, wah istrinya Pak B itu ternyata seperti ini, bagus banget. Atau ketika orang melihat seorang suami, wah gila suaminya ibu ini mantep banget. Dua-duanya saling memperindah supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Allah dalam diri mereka, bukan memperburuk citra mereka sebagai suami istri. Ketika suami istri bisa memperindah pasangannya, bukan pertama-tama soal fisiknya saja, maka orang akan melihat mereka hidup dalam Allah. Contoh yang kedua soal kekuatan. Meskipun mereka dirundung banyak godaan, tetapi mereka mengandalkan Allah dalam kehidupan, maka orang akan bertanya-tanya bagaimana mereka bisa bertahan sekian puluh tahun hidup bersama. Pasti mereka juga punya persoalan-persoalan yang berat, tapi bagaimana mereka bisa hidup bersama sekian puluh tahun lamanya. Maka perkawinan itu mencerminkan kekuatan Allah sendiri. Begitu banyak situasi berat, tapi Allah yang menjadi pondasinya. Maka sekali lagi kekuatan itu juga harus ditampilkan. Contoh yang lain soal keadilan. Bagaimana seorang suami bisa menghargai keluarga dari sang istri, atau sang istri menghargai keluarga sang suami, sama-sama berbuat adil.
Jadi tidak hanya suami memperhatikan keluarganya saja atau istri memperhatikan keluarganya saja, tapi juga saling silang. Ini prinsip keadilan. Dan yang berikutnya contoh tentang belas kasih Allah. Allah itu belas kasih. Maka kalau seandainya suami dan istri juga mengungkapkan cerminan Allah, mereka pasti akan berbuat belas kasih. Contohnya seperti pengampunan. Ketika suami bersalah, istri dengan lapang dada menerima kesalahan itu. Ketika istri mungkin berbuat sesuatu yang salah yang menyakiti hati suami, suami dengan rela hati juga mau mengampuni sang istri. Itulah namanya prinsip belas kasih. Allah juga demikian. Ketika manusia jatuh pada dosa yang paling dalam pun, Allah tetap mengampuni. Karena dalam diri Allah hanya ada cinta, bukan kebencian. Suami istri juga menjadi cerminan bagaimana harus memberikan diri seperti Allah. Nah, saudara-saudara terkasih, jelas bahwa sakramen perkawinan atau hidup perkawinan mempunyai 4 unsur itu, sehingga Tuhan mengatakan yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena Allah yang menyatukan, maka itu bersifat sakral, harus mewujudkan intimitas seperti Allah kepada manusia, harus berbuah dalam hal kebaikan, dan yang keempat, selalu mencerminkan Allah sendiri. Saudari-saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa melihat beberapa contoh kehidupan supaya menjadi nyata, belajar dari pengalaman orang lain, atau mungkin juga ada pengalaman yang pas dengan hidup kita selama ini. Saya mengangkat beberapa persoalan yang mungkin dialami oleh sebagian keluarga-keluarga secara umum ya. Yang pertama berkaitan dengan persoalan rumah tangga itu karena kurangnya komunikasi. Kurang komunikasi. Yang pertama, karena sejak awal hidup perkawinan, orang tidak membangun dialog. Dialog itu upaya komunikasi untuk menumbuhkan empati. Tetapi sebagian keluarga hanya mengandalkan diskusi yang mencari solusi, artinya dengan pikiran saja, bukan dengan hati. Jadi tidak menumbuhkan dialog yang mengembangkan empati, tetapi hanya berkutat pada diskusi untuk mencari solusi. Contohnya orang yang selalu mengembangkan mengembangkan diskusi. Ayah, aku kok hari ini sedih ya? Ngapain harus sedih? Kan aku masih ada di sini. Ngapain sih sedih-sedih? Emang aku berbuat apa kamu bisa membuat sedih? Padahal istrinya itu tidak mengungkapkan perasaan yang buruk tentang suaminya, tapi karena sang suami tidak mengerti perasaan istri, maka dia mengatakan, ngapain kamu sedih? Orang aku masih di sini. Kalau seandainya suami itu bisa mengerti perasaan istri, emang sedih kenapa, Bu, Bunda gitu? Atau Ma? Cerita. Itu dialog hati. Tetapi kalau hanya diskusi-diskusi, maka ketika sang istri menangis, kamu tuh ngapain sih nangis-nangis terus? Cengeng amat, orang tidak apa-apa kok nangis saja. Itu orang yang selalu mengandalkan pikirannya, tidak pernah membudayakan tentang dialog hati. Itu contoh, sehingga muncul seringkali miskomunikasi. Ketika diskusi tidak berjalan baik, maka terjadi pertengkaran rumah tangga. Orang yang berdialog, maka dia juga bisa berdiskusi karena akan melibatkan hati. Tetapi orang yang hanya bisa berdiskusi belum tentu bisa berdialog. Maka orang yang berdialog, sekali lagi, bisa saja dia berdiskusi karena dia akan melibatkan hatinya untuk bicara dengan pasangan. Sedangkan orang yang hanya bisa berdiskusi, munculnya hanya keributan. Soal yang kedua adalah soal ekonomi keluarga. Demi mencapai ekonomi yang baik, tidak sedikit orang-orang berjuang mencari uang itu dengan caranya halal, hanya mungkin metodenya. Ada suami yang rela pergi meninggalkan istrinya keluar kota, keluar negeri untuk mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Lalu kemudian mereka hanya berkomunikasi via media sosial atau melalui sarana telekomunikasi. Orang bertanya, Romo,
Kan nggak apa-apa ya Romo, kan sekarang sudah ada media WhatsApp atau mungkin juga ada video call yang bisa dibuat, jadi nggak perlu khawatir kan Romo? Benar, nggak perlu khawatir. Tetapi ada yang perlu gereja katakan. Karena faktor ekonomi, orang bisa mengabaikan tentang intimitas. Suami dan istri itu harusnya bisa bertemu lebih sering, harus bisa berjumpa dan memberikan kehangatan satu sama lain lebih sering, harus bisa menyentuh pasangannya lebih sering. Itulah namanya intimitas. Kalau hanya sekedar video call, kita tidak pernah bisa merasakan kehangatan lebih dalam karena hanya sekedar perjumpaan biasa. Dan ini yang ingin dikatakan oleh gereja, hati-hati dengan LDR yang cukup lama. Boleh pergi ke luar kota atau ke luar negeri dalam waktu tertentu, tapi tidak dalam waktu yang lama. Karena itu artinya melanggar kebersamaan seumur hidup. Itu soal ekonomi. Tetapi juga soal ekonomi berakibat pada relasi orang tua dengan anak. Karena orang tua mencari uang di luar negeri atau di luar kota dalam waktu yang cukup lama, mau tidak mau anak diserahkan pengasuhannya kepada salah satu pihak saja, sebut saja istri. Padahal anak ingin hidup bersama dengan sang ayah juga. Tetapi dengan alasan ekonomi, maka mereka harus terpisah. Sehingga anak yang harusnya membutuhkan dua pribadi, mau tidak mau hanya satu pribadi yang menyentuh hidupnya. Ini pun menjadi kendala dalam hidup perkawinan. Contoh yang ketiga, soal hubungan orang tua dan mertua. Dalam rumah tangga, soal orang tua dan mertua ini bisa juga menjadi polemik besar. Tidak semua mertua itu cocok dengan menantu dan sebaliknya. Jangankan mertua menantu, anak saja kadang-kadang nggak cocok sama orang tua. Nah, kita bisa melihat gereja mendengar begitu banyak situasi kehidupan rumah tangga yang berkaitan dengan relasi antara anak, menantu, orang tua, dan mertua. Contohnya, ketika orang muda sudah berumah tangga sekian tahun, kemudian menikmati masakan sang istri, dia akan komentar, "Beb, masakanmu itu kurang mantep, nggak kayak mami, kurang jos." Kalau sang istri itu masih bisa menerima, "Loh, emang mami buat seperti apa resepnya?" gitu. Dia masih bisa bertanya. Tapi tidak sedikit perempuan yang mengatakan, "Ya sudah, kalau gitu, kalau nggak memasakkan aku, pergi saja sama mamimu, sana." Tidak semua perempuan bisa langsung menerima kritikan dari sang suami karena masakannya tidak lebih baik daripada masakan ibunya. Ini juga bisa menjadi polemik dalam rumah tangga karena orang tua, karena kesalahpahaman dari masing-masing pihak. Atau misalnya mertua dengan anaknya. Pernah terjadi ada yang bertanya, "Romo, saya itu tidak suka dengan suami saya karena dia seringkali diam-diam memberikan bantuan pengobatan kepada orang tuanya." Harusnya dia ngomong dong, "Kenapa kok diam-diam?" Lalu setelah saya telisik, ternyata suaminya itu tidak memberikan informasi kepada sang istri karena istrinya itu susah mengeluarkan uang. Maka dia diam-diam memakai uang yang ada kemudian diberikan pada orang tuanya. Maka di situ kita bisa mengatakan, kalau saya ketemu sama yang bersangkutan, saya mengatakan, jadilah istri yang baik, jangan yang kurang ajar. Kalau seandainya suamimu itu masih mencintai orang tuanya, artinya dia memang bersyukur punya orang tua yang baik. Karena di dunia ini ada anak yang tidak bisa bersyukur dengan orang tuanya. Suamimu itu bisa menjadi seperti itu karena apa? Karena doa dari orang tuanya. Tanpa doa orang tuanya, suamimu nggak akan bisa seperti ini. Kamu tidak membesarkan dia, tapi kamu mendapatkan dia dengan pribadi yang sukses. Karena siapa? Orang tuanya. Harusnya kamu sebagai pasangan berbakti juga kepada orang tua, mertuanya. Itu kejadian real, bagaimana tidak selalu suami dan istri itu bisa sepakat dalam membantu mertua atau dalam membantu orang tua. Ini bisa menjadi kendala.
Apalagi kalau orang tua, mertua dengan menantu tuh nggak cocok ya. Pasti habis-habisan akan ribut. Masalah kecil apapun akan diributkan. Atau misalnya juga yang sering kali terjadi dan kita pernah dengar, ketika orang tua sudah tidak lagi bekerja, sudah mulai lemah fisiknya, kemudian mereka menjadi piala bergilir. Kirim sana sebulan, kirim sini sebulan, kirim ke satu saudaranya lagi sebulan. Gilir, putar-putar terus. Atau yang paling parah, daripada repot, sudahlah titipin mama aja ke panti lansia. Kita kan masih banyak anak, masih banyak urusan, ngapain ngurusin orang tua, titipin aja lah ibumu itu, daripada ngerepotin. Situasi seperti ini juga muncul karena anak menantu tidak pernah merawat orang tuanya, maka ngapain sih repot-repot, udah kirim aja lah daripada nambah pekerjaan. Situasi ini juga muncul dalam hidup rumah tangga dan tidak mencerminkan keadilan dan belas kasih Allah. Saya teringat kok selalu kisah seperti ini, saya ingat dengan satu cerita seorang anak. Anak itu ketika masih kecil sama orang tuanya, ibunya, jadi mereka punya dua rumah, satu rumah depan, satu rumah di bagian belakang. Anak itu tidak pernah diizinkan pergi ke rumah bagian belakang. Perginya itu cukup membawa makanan kepada orang yang ada di belakang. Membawanya itu dengan batok kelapa, tempurung kelapa. Dalam situ ada nasi, ada lauk, ada sayurnya. Taruh situ sama air minum, dan kalau udah sampai situ diketok aja, tok, terus pergi. Ketika anak masih kecil dia tidak bertanya, tapi ketika dia mulai remaja, setiap hari dia bertanya, "Ma, emang di situ ada siapa sih?" "Nggak usah, sana, orang jahat," bilang gitu. Selalu intimidasi orang jahat. Dan akibatnya apa? Anak itu penasaran. Sekali waktu ketika orang tua tidak ada di rumah, dia beranikan diri membuka pintu dan ternyata didapati seorang nenek di sana. Dia kaget karena nenek itu terbaring dalam keadaan kurus dan tentu sudah tua ya. Dia bertanya, "Loh, nenek siapa? Kok ada di sini?" Gitu. Singkat kisah, si anak mengisahkan, "Aku adalah ibu dari mamamu." "Loh, kok nenek ada di sini? Harusnya kan nenek di dalam." "Iya, karena ibumu tidak suka nenek ada di dalam." Anak itu makin iba mendengar kisah dari sang nenek. Maka pokoknya dia diam-diam selalu mengunjungi nenek itu dan bicara. Sekali waktu ketika sang ibu, mamanya sakit, dia kemudian membawakan kepada mamanya itu makanan dalam tempurung kelapa. Ibunya bingung, "Loh nak, mama sakit kok kamu bawakan mama seperti ini?" "Iya ma, nanti kalau mama sudah tua, aku juga mau bawakan mama tempurung seperti ini, seperti yang mama buat kepada nenek." Apa yang ditabur, itu yang dituai. Ibu itu nangis dan kemudian merasa bersalah, dan sejak saat itu ibunya dibawa masuk ke dalam keluarga. Saudara-saudara terkasih, ada begitu banyak persoalan dalam keluarga yang bisa membuat kita menjadi bertentangan dengan pasangan. Dan yang terakhir adalah kurangnya bersyukur. Contoh sederhana soal makanan. Untuk bisa makan itu membutuhkan 3 hal. Mau makan, bisa makan, ada yang dimakan. Kalau orang mau makan, dia bisa makan, tapi tak ada yang dimakan, itu contohnya orang miskin. Dia mau makan, dia bisa makan, tapi gak punya yang dimakan, itu orang miskin. Atau dia bisa makan, dia ada yang dimakan, tapi tidak mau makan. Orang yang sedang galau, gak jelas. Atau dia itu ada yang dimakan, dia itu bisa makan, tapi dia tidak mau makan. Contohnya juga seperti orang yang sedang sakit, gak enak, apapun yang dihidangkan tidak enak, maka dia tidak mau makan. Orang yang hidup dalam keluarga, dia bisa makan, ada yang dimakan, dan dia mau makan, maka bersyukurlah untuk setiap makanan yang selalu disiapkan. Meskipun itu tempe bacem, tempe orek gitu, tidak apa-apa. Karena masih banyak orang yang tidak bisa makan atau tidak mau makan, atau yang tidak ada yang bisa dimakan.
keluarga-keluarga harus mencerminkan tentang buah yang baik. Saudari-saudari terkasih, sekali lagi ada begitu banyak orang yang hidup dalam persoalan keluarga. Maka mudah-mudahan Anda yang memilih hidup berkeluarga senantiasa mencerminkan 4 hal yang tadi Tuhan Yesus ingin tekankan. Dan jangan lupa, kalau kita hidup dalam persoalan, libatkan Dia yang sudah mempersatukan Anda dalam ikatan perkawinan. Tapi jangan sendiri-sendiri, harusnya berdua sejak awal ketika sudah menikah. Kalaupun sekarang sudah terlanjur, ya pelan-pelan libatkan Dia. Dia yang menyatukan, Dia yang memulai, Dia juga yang akan menyelesaikan. Entah kapan, tapi yang jelas percayalah, seperti Tuhan memberikan kepada Anda anak, tidak usah khawatir bahwa Dia juga akan memberikan rezeki kepada anak itu. Demikian juga di perkawinan. Kalau Anda sudah yakin Anda dipersatukan oleh Allah, tidak usah khawatir bahwa Dia juga akan menyelesaikan semua persoalan Anda. Yang penting kita percaya Dia selalu ada, dan kita juga percaya pasangan Anda itu selalu akan menjaga. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu, meskipun bukan lagu rohani, tetapi syairnya itu bisa mencerminkan kehidupan orang yang berpasangan, orang yang harus hidup dalam semangat saling percaya, karena percaya adalah salah satu bagian dari kasih. Lagu yang lama, mungkin sebagian Anda pernah mendengarnya. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan berhenti, sampai mati pun aku jalani, asal kau setia. Selama kita saling mencinta, tak mungkin lepas dari goda. Hanyalah satu, saling percaya. Cinta kasih takkan goyah selamanya. Cinta kasihmu padaku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik akan terhenti, sampai mati pun aku jalani, asal kau setia. Apa gunanya sumpah dan janji bila tak pernah ditepati? Lebih mulia saling menjaga, agar hati tetap tabah dari goda. Cinta kasihku padamu harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan terhenti, sampai mati pun aku jalani, asal kau setia. Sampai mati ku jalani, asal kau setia.
menyadari kesetiaan dan kebaikan hati Allah, mari kita sekarang memperbarui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita telah dipersatukan oleh Kristus di dalam iman, pengharapan dan kasih. Maka marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita agar iman kita selalu diteguhkan, pengharapan dan kasih kita senantiasa dikobarkan, sambil berseru, Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi gereja umat Allah, semoga segala perubahan dan pembaruan yang terjadi pada zaman ini tidak membuat para pemimpin dan umat gereja kehilangan arah, tetapi senantiasa teguh membawa kabar gembira Injil-Mu bagi dunia. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi orang-orang yang tersandung dan terguncangkan oleh masalah kejahatan di dunia, juga bagi orang-orang yang menjadi korban perang, kekerasan, dan ketidakadilan, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah yang Maha Adil, Pengasih, dan Penyayang. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Bagi kita semua, semoga kesetiaan, pengharapan, dan kegembiraan kami menjadi isyarat bagi semua orang bahwa Allah hidup di tengah-tengah kami. Marilah berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari yang memilih jalan hidup panggilan dalam hidup berkeluarga. Semoga mereka yang telah Kau satukan, ya Tuhan, senantiasa menjadi cerminan kasih dan kebaikan-Mu di dunia ini, saling mengungkapkan kasih mereka satu sama lain, dan menjadi sumber pembelajaran bagi banyak orang. Dan kuatkanlah mereka manakala mereka harus menghadapi situasi yang terkadang tak mampu mereka pikirkan. Marilah kita berdoa. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan Allah kami, sejak dahulu gereja selalu menghayati imannya dengan hati-hati dan bijaksana. Berilah kami iman yang tegas, yang membuat kami berani membangun dunia baru sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan kepadamu. Inilah hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari-saudara terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Setia, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Dan terimalah juga doa kami untuk saudara kami yang telah Kau panggil, Bapak Heribertus Dumanau. Semoga kami pun saling mencintai, baik kepada yang hidup maupun yang sudah meninggal, sebagaimana diteladankan oleh putra-Mu sendiri. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus, sabda-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu, dan sambil bernyanyi dan dengan satu suara kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah seorang nyata secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Sejenak marilah kita berdoa untuk instalasi kanonikal Uskup Agung baru dan Purnakarya Monsinyur Aloysius Sudarso. Mari kita berlutut sejenak. Ya Allah, Bapa kami, puji dan sembah kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menetapkan Yesus Kristus Putramu yang tunggal untuk menjadi manusia di antara kami. Ia menjadi imam agung abadi, nabi dan gembala, untuk menguduskan, mengajar dan memimpin umat-Mu, dan menyempurnakan karya keselamatannya melalui misteri penebusan. Berkatilah dan persatukanlah kami umat-Mu, agar melalui peristiwa posesio kanonikal Uskup Agung baru ini, kami mengalami peristiwa iman yang indah tentang kasih-Mu yang abadi dan yang membawa sukacita bagi kami semua, terutama gereja-Mu di Sumatera bagian selatan ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Bapa. Ya Allah Putra Penyelamat dunia, Engkau telah memilih para rasul untuk melanjutkan karya keselamatan-Mu yang terus berlangsung sampai akhir zaman. Engkau telah memilih penerus tugas apostolik dari Monsinyur Aloysius Sudarso kepada Monsinyur Yohanes Harun Yuwono untuk mewartakan Injil dan membangun kerajaan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi Monsinyur Yohanes agar sebagai gembala gereja-Mu, ia mengusahakan hidup yang tak bercela, bertindak adil dan penuh kasih. Bantulah agar ia selalu tampil sebagai pengajar yang benar, pendamai, dapat menguasai diri dan berpegang pada perkataan yang benar sesuai dengan perkataan-Mu sendiri. Bantulah ia sebagai pengudus dan pemelihara gereja dengan menjadi pelayan sakramental yang baik dan rendah hati, serta penuh cinta dan perhatian kepada para imam, para religius dan rekan kerjanya. Mampukanlah ia selalu dalam memupuk kerjasama dengan para pemimpin masyarakat dalam keprihatinan yang sama bagi sesama, terutama yang miskin, kecil, lemah dan menderita, guna tercapainya kebaikan dan kesejahteraan umum bagi bangsa dan negara. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Allah Roh Kudus, penghibur kami, kirimkanlah juga senantiasa roh kebijaksanaan-Mu atas diri Monsinyur Aloysius Sudarso yang sebentar lagi menerima saat purna baktinya. Anugerahilah selalu rahmat kesehatan dan berkat-berkat yang ia butuhkan untuk tetap dapat membantu pelayanan rohani di tengah umat-Mu. Semoga kami senantiasa bersyukur atas segala buah baik yang sudah dipersembahkannya bagi keuskupan ini. Dan semoga bersama Uskup Agung yang baru, kami dapat berjuang sekuat tenaga dengan sehati sejiwa, mengembangkan iman dan panggilan kami, agar mampu mengamalkan belas kasih di tengah masyarakat. Kini sertailah kami semua dengan pengajaran-Mu yang benar dan lestari, agar kami setia meneruskan peziarahan beriman kami menuju keselamatan abadi. Kami mohon kabulkanlah doa kami, ya Roh Kudus. Kemuliaan kepadamu Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Bunda Maria, Bunda para Rasul dan Bunda Gereja, kami serahkan peristiwa agung pergantian tugas pelayanan apostolik di Keuskupan Agung kami dan masa purna bakti Monsinyur Aloysius Sudarso ke dalam perlindungan dan doa-doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon semoga cinta kasih yang telah Kau tanam dalam diri para suami istri semakin tumbuh dan berkembang, sehingga gereja-Mu dapat menjadi tanda kehadiran-Mu di dunia ini, sambil menantikan keselamatan-Mu yang abadi. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Berikut beberapa pengumuman. 1. Petugas liturgi dalam minggu ini. Misa hari Sabtu tanggal 9 Oktober jam 6 sore. Lektor Christian Yuda. Pemazmur Angelica Civitadei. Petugas tata laksana lingkungan Maria Goretti. Petugas KOR wilayah Markus dan organis Michael. Misa hari Minggu tanggal 10 Oktober jam 7 pagi. Lektor Wiwin Widyaningsih. Pemazmur Crescencia Berta. Petugas tata laksana lingkungan Yohanes Pemandi. Petugas KOR Kerahiman Ilahi San Frades dan organis Sari. 2. Beberapa sekolah sudah mulai menerima pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 melalui jalur PMK dan juga jalur tes. Pendaftaran dilakukan secara offline dan online untuk sekolah TK, SD, SMP Saverius 3 Sungai Buah, TK, SD Saverius 1, SMP Saverius 1, SMP Saverius 6 Lapangan Hatta, SMA Saverius 1 Bangau, SMA Saverius 3 Atmo, dan juga SMK Saverius Kenten. Informasi lebih lengkap dapat dilihat di spanduk dan di papan pengumuman. Saudara-saudari yang terkasih, untuk misa tatap muka, umat yang hadir diminta untuk tetap memperhatikan dan menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan, yaitu memakai masker selama di gereja, mencuci tangan, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, serta membawa hand sanitizer pribadi. Untuk anak usia di bawah 12 tahun, belum diizinkan untuk hadir. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri kebersamaan kita dan menikmati minggu hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang dengan kesadaran penuh tetap memperhatikan kebersamaan kita, terlebih dalam situasi pandemi yang memang belum selesai, tapi mudah-mudahan menjadi lebih baik. Terima kasih buat semuanya yang tetap menjaga protokol kesehatan yang selalu disampaikan oleh panitia, tim tata laksana, dan juga arahan dari Dewan Harian. Terima kasih buat semua umat yang hadir dan mulai bersama-sama membangun komunitas gereja, tidak hanya dengan perayaan streaming, tetapi pelan-pelan kita bersama-sama merayakan Ekaristi seperti biasa, tetapi tetap dalam kondisi keteraturan kesehatan. Terima kasih juga kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang selalu menyiapkan hati dan dirinya dalam pelayanan. Kita mulai dari tata laksana dari lingkungan Antonius, terima kasih. Dari adik-adik misdinar, lektor dan pemazmur, para prodiakon, tim multimedia,
dan juga yang mempersiapkan diri jauh-jauh hari adalah kelompok para ibu-ibu wanita Katolik RI cabang DPC cabang San Frades yang ada di balkon. Terima kasih, meskipun saya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi terima kasih, suaranya sudah sangat membantu dalam perayaan pagi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan perayaan Natal beberapa bulan mendatang. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan tahun ini kita bisa merayakan kebersamaan Natal. Setelah perayaan ini nanti, untuk pengurus inti dari lingkungan-lingkungan dalam wilayah Yohanes, pengurus inti itu bisa ketua, bisa wakil, bisa bendahara, bisa sekretarisnya. Setelah perayaan ini, seperti dalam undangan yang sudah disebar dalam secara pribadi, itu ada lingkungan Barbara, Angela, Clara, dan Agnes. Kita akan bersama-sama ngobrol, dialog, ya, bukan diskusi saja, tapi dialog, supaya perayaan mendatang Natal kita bisa mempersiapkan untuk melayani umat yang memang rindu betul untuk merayakan kebersamaan Natal secara tatap muka ini. Kita nanti akan ngobrol bareng tim dari wilayah Yohanes, pengurus intinya saja atau yang mewakili, yang harapan saya kita bisa berjumpa betul-betul mempersiapkan dengan sangat baik. Yang kedua, berkaitan dengan tahun depan adanya pergantian kepengurusan dalam pelayanan menggereja, reksa pastoral di gereja ini, maka DPP sudah menyampaikan informasi dan harapan agar setiap lingkungan mengirimkan wakil-wakilnya untuk menjadi tim formatur, mempersiapkan tentang pemilihan DPP Pleno, supaya gerak langkah reksa pastoral itu bisa berjalan dengan baik, baik pelayanan secara parokial maupun secara wilayah, teritori, dan lingkungan. Mudah-mudahan ini bisa diindahkan oleh semua jemaat Allah yang hatinya terbuka. Kita ingin membuat pelayanan semakin hari semakin baik demi kemuliaan Tuhan. Maka tim formatur akan dibentuk, tetapi ada perwakilan dari lingkungan-lingkungan. Yang terakhir, berkaitan dengan hasil rapat Dewan Harian, akan ada sedikit perubahan yang akan terjadi di sekitar wilayah Panti Imam ini. Sejak tabisan kemarin, setelah mendapat evaluasi dan kemudian mengingat sejarah tentang berdirinya bangunan gereja kita ini, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan tentang perubahan. Posisi saja, umat tidak berubah. Untuk posisi core yang semula ada di sini biasanya, seperti peruntukannya dulu, balkon itu disiapkan untuk petugas paduan suara, karena sudah dihitung atau sudah diperhitungkan tentang bentuknya, kemudian bagaimana resonansi suara itu bisa ditangkap dengan baik, sehingga nanti tinggal mikrofon tinggal menyerap untuk bisa nanti menyuarakan ke gedung ini. Seperti yang pernah saya dengar, sejarah gereja ini memang salah satunya balkon itu disiapkan memang untuk kelompok suara, paduan suara, karena sudah dengan segala kekedapan dan mungkin juga dengan fasilitas resonansi gemanya. Itu yang pertama, maka Dewan pelan-pelan akan mensosialisasikan ini untuk petugas KOR akan ada di balkon sana, dan seperti sudah dilakukan beberapa minggu ini sudah ada di sana. Lalu posisi yang kosong ini bagaimana? Nanti akan diatur penempatan prodiakon, sebagian di sini, petugas bacaan dan sebagian juga di sini, tapi juga nanti akan ada sebagian yang di sini. Akan dibicarakan lebih lanjut supaya posisi sini memang nanti akan diatur dengan baik, sehingga rekan-rekan yang ada di bangku sayap tidak hanya melihat punggung, tapi juga mudah-mudahan bisa langsung melihat ke arah altar perjamuan. Itu yang sedang difikirkan, mengingat sejarah gereja ini dibangun atau dibuat dan untuk peruntukannya. Terima kasih saudara-saudari yang sabar menanti, dan sekarang tiba saatnya kita mohon berkat Tuhan agar hari Minggu ini menjadi hari yang penuh rahmat, kegembiraan bersama keluarga terutama, dan bagi Anda para suami istri, semoga cinta Anda sekalian menumbuhkan cinta bagi generasi selanjutnya. Mari mohon berkat Tuhan.
Tuhan sertamu. Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai.